semuanya. Selamat datang di PMK Sharing. PMK Sharing kali ini membawakan tema penerimaan diri dan fellowship. Sebelum kami mulai dalam PMK Sharing kali ini, lebih baik kita memulai dalam doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan kepadamu atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berada di sini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan sesi PMK Sharing ya Bapa. Kiranya Kau bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima dan menerapkan apa yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Welcome to PMK Sharing. Kali ini PMK Sharing bahas apa nih? Yang pertama, kita bakalan bahas tentang penerimaan diri. Yang kedua, kita bakal bahas tentang fellowship. Kita belum kenalan nih. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Michelle. Aku Kalista, jadi kita sebagai MC pada PMK Sharing kali ini. Mungkin Kita udah kedatangan 2 tamu istimewa nih. Iya nih. Boleh kenalan dulu nggak, Kak? Halo, kenalin aku Vinar, aku dari Teknik Fisika Angkatan 2020. Halo, salam kenal Kak Vinar. Boleh kakak sampingnya? Halo, aku Jonathan Kevin dari Teknik Sipil Angkatan 21. Nah, salam kenal Jovin. Nah, untuk memulai sharing, kita mau mengawali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu. Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami hari ini untuk mengadakan PMK Sharing. Tuhan, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin sharing kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan PMK Sharing kali ini. Haleluya, amin. Nah, Kak Vinar udah semester berapa nih? Aku baru semester 5 sih sekarang. Oh, kalau Jovin? Kalau aku semester 3. Oke. Kesibukannya apa nih Kak Vinar sama Jovin selain kuliah? Duh, kalau ditanya kesibukan sih kayaknya aku paling sibuk deh. Widih. Kayak jadi di luar perkuliahan tuh aku mengikuti beberapa organisasi. Satunya itu di PMK, aku di divisi Natal Pasca. Terus aku juga ikut di BEM Fakultas FTIRS. Aku di situ sebagai staf dari Departemen Sosial Masyarakat. Terus kalau di perkuliahan itu aku masuk ke jadi asisten laboratorium. Nah, aku laboratorium PKRK di Teknik Fisika. Terus aku juga ngikutin jadi PKK, pembina kelompok kecil. Itu aja sih kesibukanku. Wah, super sibuk banget gak nih Kak Vinar? Kalau Jovin gimana? Kalau aku nggak terlalu sibuk ya. Mungkin nggak sibuk banget dibanding sama Kak Vina. Aku selain perkuliahan itu aku masuk di PKMDK, divisi DPK, terus masuk di PD juga, sama jadi PKK, itu aja sih. Wih, nggak kalah sibuk juga masih sih. Masih salam. Oke. Nah, Kak Vinar kan udah semester 5 dan Jovin juga udah semester 3. Pas awal-awal maba, pernah gak sih ngerasa insecure gitu? Ya mungkin kayak takut gak punya teman atau gimana gitu. Oke, jadi kalau dari aku ya, karena aku dari daerah Sumatera, kan ITS itu daerah Jawa ya, terkenal dengan kota-kota besarnya. Sedangkan aku dari kota yang kecil. Nah, awalnya tuh aku merasa kayak insecure, kayak oh ini kayaknya orang-orang nggak bakal temenan sama aku, soalnya aku di kota kecil kan. Tapi karena aku mulai dengan menerima kayak oh ini kayaknya kalau dibiarin kayak gini-gini terus aku nggak bakal berkembang. Dan aku juga pernah baca kalau kita tuh semua sama berharga gitu kan. Kita tuh sama-sama diciptakan Tuhan, sama-sama berharga. Jadi kita harus bisa kayak menerima, ya udah dengan menerima kita bakal bisa berkembang. Nah, dan positifnya lagi teman-temanku tuh juga ternyata menerima aku walaupun aku dari luar gitu sih. Oke, kalau dari Jovin gimana? Sama, kalau insecurities gitu pasti ada ya. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya kayak kurang pintar bersosialisasi gitu. Terus kalau dalam pertemanan tuh lebih yang ngikut, nggak aktif nyari temen gitu. Jadi pasti takut sih awalnya, kayak takut kayak nggak punya teman, apalagi takut ngebayangin orang-orang tuh pada bakalan punya circle, jadi kayak bakalan susah untuk ada teman yang ada setiap saat gitu. Wah, emang masalah-masalah insecure itu susah banget buat dihadapi ya. Kalau tips and trick nih buat menghadapi masalah-masalah kayak gitu tuh gimana nih dari Kak Vinar sama Jovin? Boleh dari Jovin dulu. Oke, mungkin kalau aku pertama kayak sadar dulu gitu sih, insecure tuh kan muncul karena kayak merasa kurang layak gitu. Jadi kita harus sadar bahwa sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak sendiri gitu. Kita punya Tuhan gitu. Dan kita tuh dilayakkan Dia. Maksudnya kita juga, tiap orang juga pasti punya kelemahan kan. Kayak kita diciptakan masing-masing punya talenta gitu. Benar. Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi instead of kita ngelihat kelebihan orang dan kita melihat kekurangan orang,
itu kita juga harus menghargai apa kelebihan yang Tuhan kasih dalam kita. Jadi kita menyadari bahwa setiap orang tuh sebenarnya sama-sama pasti punya struggle, jadi kita nggak perlu insecure gitu. Jadi kayak kita mengubah kacamata aja cara pandang kita gitu. Oh ya, lebih mengubah POV gitu ya. Iya. Benar. Setuju. Kalau dari Kak Vina gimana? Kalau dari aku sih menerima kayak mengubah insecure itu lebih ke ini sih, lebih menerima diri. Jadi kan kita sama-sama punya kelemahan, sama-sama punya kelebihan. Nah mungkin kelemahan dari teman kita itu bisa jadi kelebihan kita. Nah jadi kita bisa lebih kayak mengeksplor lagi apa yang jadi kelebihan kita. Jangan fokus ke kelemahan kita, karena semua orang itu punya kelemahan dan kelebihan. Jadi fokus kepada pengembangan kelebihanmu dan fokus untuk mengubah kelemahan ini jadi kelebihanmu. Gitu aja sih, gitu triknya. Oke. Keren banget nggak Keren sih? banget, iya. Nah, tadi kan udah disinggung tuh tentang penerimaan diri. Nah, kalau menurut Jo dan Vinar sendiri, penerimaan diri tuh seperti apa sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, kalau menurutku tuh penerimaan diri, berarti ada dua kata dong, penerimaan dan diri. Nah, kita tahu kalau kita itu ciptaan Tuhan, dan udah dijelasin juga kan, kalau kita itu ciptaan paling mulia, yang paling serupa dan segambar dengan Allah. Otomatis ketika kita sudah memiliki agama, berarti kita menerima Tuhan, berarti kita juga udah menerima diri. Nah, menerima diri ini bisa berarti kayak kita mengucap syukur atau kayak kelebihan kita eksplor lebih lagi dan kekurangan kita itu nggak jadi penghalang kita untuk berubah. Nah, bisa jadi kayak menerima diri itu ya mengubah kelemahan kita jadi kelebihan. Itu sih, bersyukur aja. Ya benar banget. Kalau dari Jovin gimana? Kalau dari aku, penerimaan diri itu kan erat kaitannya sama self love ya. Kita tuh harus bisa bedain self love yang dipandang dunia itu kayak self love yang dunia itu gimana, dan sebenarnya self love yang basisnya pada Tuhan tuh kayak gimana gitu. Karena kayak aku melihat sekarang orang banyak menjustifikasi kesalahan dia gitu, atau mereka banyak kayak membenarkan perbuatan mereka yang salah gitu, atau misalnya kayak fokusnya tuh malah self love-nya tuh malah jadi selfish gitu. Karena self love yang didefinisikan dunia tuh memang itu kan kayak memusatkan diri pada well-being diri sendiri gitu. Itu malah rawan untuk buat kita jadi egois. Padahal menurutku kalau self love yang didasarkan pada Tuhan tuh kita menyadari bahwa benar banget kayak yang dibilang sama Kak Vinar tadi, bahwa kita tuh menyadari bahwa kita tuh diberi kehormatan untuk diciptakan Tuhan segambar dengan dia gitu, segambar dan serupa dengan dia. Maka dari sana itu muncul worth, value diri kita. Dan karena dari itu kalau kita mengakui Tuhan gitu dan kita menerima rencana Tuhan yang ada pada kita, maka kita pasti akan mencintai diri kita sendiri. Jadi menurutku self love itu didasari pada cinta kita pada Tuhan, bukan fokusnya pada diri sendiri, tapi karena kita mencintai Tuhan, kita pasti mencintai diri sendiri. Jangan sampai kita ngilangin komponen mencintai Tuhan itu dan terfokus pada diri sendiri. Oke. Jawabannya tuh sangat-sangat meaningful sih kalau buat aku. Nah, kan udah dijawab dengan sangat gamblang dan jelas. Aku mau tanya nih ke Kak Vinar sama ke Jovin, kira-kira seberapa penting sih penerimaan diri itu? Oke. Kalau menurut aku penerimaan diri itu penting banget, karena kita sebagai orang Kristen tujuan hidupnya pasti kan hidup untuk memuliakan Tuhan ya. Benar. Nah dari sana berarti kita mau hidup sesuai dengan rancangan Dia. Dan kalau kita nggak menerima rancangannya Dia dalam hidup kita, yang arti juga kita nggak menerima diri kita, karena diri kita ini basically kan milik Tuhan dan kita sudah ditentukan jalannya. Udah Tuhan punya rencana, Tuhan sudah memilih kita. Jadi kalau kita nggak menerima tadi rancangan itu, ya kita nggak bakal bisa memenuhi tujuan hidup kita. Kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri dan mencintai rancangan Tuhan yang ada pada kita, maka bagaimana kita bisa tadi memuliakan Tuhan, yang mana itu merupakan tujuan hidup kita kan. Oke, kalau dari aku seberapa penting penerimaan diri itu, aku bakal jawab sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kembali lagi kayak tadi, ketika kita sudah menerima diri, berarti kita sudah menerima Tuhan sebagai pencipta kita. Kita udah memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Sama kayak Jovin tadi, ketika kita udah menerima, berarti kita udah ikut serta dalam memuliakan Tuhan. Terus yang kedua, ketika kita bisa menerima diri, kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Atau ketika kita punya masalah, atau
yang membuat kita down. Itu kalau kita nggak menerima masalah itu, nggak menerima diri kita, itu kita bakal tetap di bawah. Sedangkan ketika kita udah bisa menerima, kita bakal eksplor lagi, terus kita bakal bisa jadi yang dari bawah tuh langsung naik ke atas gitu kan. Jadi orang-orang bakal bisa ngelihat kita dan bakal memberi dampak kepada orang lain gitu sih. Insightful banget gak sih Kakak? Nah, tadi kan udah Kak Finar sama Jo udah bahas-bahas tentang cara pandang kita melihat self love tuh harus yang dari dipusatkan dengan Tuhan. Nah, ada gak sih Kak pengalaman Kak Finar nih dan Jo kayak di titik dimana Kakak sadar gitu, kayak mungkin dulu kan pasti pernah insecure kan. Nah, terus udah tahu nih harus accept diri sendiri gitu-gitu. Nah, ada perubahan cara pandang Kakak gak sih melihat sesuatu? Oke, jadi aku cerita pengalamanku aja ya. Iya. Jadi awal-awal aku datang ke sini tuh kan aku bener-bener cuman punya 1-2 orang temen lah yang pernah aku chat online gitu. Terus aku awal-awal tuh bener-bener insecure, kayak takut ketemu orang atau nyapa orang duluan gitu. Terus aku suatu ketika aku ada di titik kayak, aku harus keluar dari zona nyamanku nih. Biar aku bisa ketemu, bisa kenal sama orang lain. Nah, aku mengubah cara pandangku yang awalnya aku cuma hidup sendiri. Ketika pengalaman di situ tuh aku mengubah cara pandangku menjadi, oh ini ternyata aku hidup bersosialisasi. Aku harus punya teman, aku harus bisa keluar dari sini. Dan aku memulai itu dari teman-teman satu kelas. Jadi dulu tuh aku bener-bener cuman berdua, bertiga gitu. Akhirnya suatu ketika aku diwajibkan harus keluar dari zona ini dan aku memulai itu dengan agak sulit sih. Tapi ternyata aku bisa menerobos itu dan sampai sekarang aku udah punya banyak temen gitu. Kalau dari Jovin gimana? Kalau dari aku sejujurnya ya kan kalau sebagaimana tadi aku bilang tuh self love itu berarti kan kayak sebenarnya menerima ajaran Tuhan. Nah kalau dari aku tuh sebenarnya aku masih nggak bisa dibilang sepenuhnya juga sudah self love gitu kalau boleh jujur. Tapi menurutku kayak masuk kuliah ini hidup mandiri sendiri gitu, kayak semakin nyadarin aku buat penting banget mengandalkan Tuhan, yang artinya aku juga harus menerima rancangan Tuhan dan mencintai diri gitu dalam artian yang menurut kehendak Tuhan gitu maksudnya. Jadi aku berusaha mencari kehendak Tuhan itu dan kayak memahami, dan juga karena dari apa ya, kayak usaha memahami itu kan kayak, jadi kayak kita perlu untuk memahami Tuhan itu kita perlu kayak berfellowship juga gitu kan, kita perlu ngumpul sama saudara seiman supaya kita kayak diingatkan kalau salah gitu. Nah jadi itu membuat pandangan kayak aku melihat gitu lebih apa ya, justru self love ini malah bukan tentang aku aja gitu, malah jadi karena kita menerima kayak rancangan yang lebih besar atas kita. Jadi dengan aku self love ini justru menurunkan ego gitu. Jadi aku berusaha lebih menurunkan ego. Itu sih kayak perubahan yang aku alamin semenjak aku menerima diri. Setuju banget tuh. Nah, kan tadi udah dikasih tahu kan kalau misalnya kita harus out of comfort zone dan berdampak kan otomatis ke orang-orang di sekitar. Kira-kira tuh ada nggak sih orang-orang yang nemenin buat ngelewatin masa-masa itu? Mungkin dari Kak Finar dulu. Kalau dari aku sendiri pasti ada sih. Mulai dari semester 1 sampai sekarang itu aku masih punya temen yang bener-bener nge-backup sama support aku dari belakang. Terus di ITS sendiri kan ada tuh namanya kelompok kecil untuk anak-anak Kristen, ITS, maba-maba. Nah, di situ aku kemarin punya temen 4 atau 5 orang dalam satu kelompok dengan satu pemimpin, atau kita sebut tuh kakak. Jadi kita manggil mbaknya itu dengan kakak. Nah, ketika aku bareng sama mereka, aku bisa tahu kayak, kan dulu online ya, jadi aku kayak kurang tahu gambaran ITS itu gimana. Nah, dari kakak-kakak itu dan teman-temanku tuh ada orang Surabaya, aku tahu ITS itu seperti ini, kehidupannya seperti ini. Terus aku tahu kayak,
comfort zone-nya gimana atau red zone-nya gimana di ITS. Nah, dari situ aku belajar banyak hal dan mereka nge-support aku untuk ikut beberapa UKM. Nah, kan dulu tuh UKM nggak terlalu kelihatan atau infonya nggak terlalu luas untuk di-share kan. Nah, dari mereka aku bisa tahu dan aku bisa berkembang sampai sekarang gitu sih. Oke. Kalau dari Jovin gimana? Kalau aku sebenarnya aku tuh orangnya kan cukup tertutup gitu ya. Pas semester 1, 2, semester 1 masih online. Habis itu jadi karena masih di rumah kayak belum kerasa sendiri ya gitu. Habis itu pas semester 2 itu kayak kerasa banget gitu perubahan yang drastis banget dari rumah masih sama keluarga, habis itu sendiri. Nah, jadi itu kayak masa-masa peralihan dan aku ngerasa kayak sebenarnya waktu itu kayak nggak ada orang yang bisa aku kayak ceritain atau gimana, dan karena memang aku juga orangnya tertutup gitu. Tapi besok semester 3 nih peralihan dari semester 2 mau ke semester 3 tuh kayak ingin mencari keluarga di ITS gitu yang bisa jadi kayak rumah gitu, bisa jadi tempat untuk cerita atau gimana gitu. Makanya dari sana aku pikir tempat yang terbaik itu ya di PMK gitu, karena kita sebagai saudara seiman gitu kan. Jadi aku masuk di kayak aktif di PKBK gitu. Nah, jadi itu salah satu kayak usaha supaya aku bisa dapat support system gitu dari di ITS ini gitu. Oke. Wah, berarti Jo sama Kak Vina kan ini deket ya sama mungkin sama kelompok kecilnya. Beruntung banget gak sih di PMK tuh kita ada kelompok kecil kayak gitu? Iya, beruntung banget sih pastinya. Iya. Aku juga, aku kan semester 5 kan sekarang. Aku juga ngerasain sih dengan adanya kelompok kecil di PMK. Aku tuh nggak merasa sendiri gitu. Kayak, apalagi ada kakaknya yang membimbing aku kan. Kayak lebih dekat sama Tuhan, terus juga jadi rajin baca Alkitab, Bener. ngingetin ke gereja, kayak selalu bilang Happy Sunday, udah gereja belum, gitu-gitu. Jadi aku merasa tuh ada gitu yang merhatiin aku, bener banget sih keluarga kedua gitu di PMK. Dan juga aku bersyukur karena kita jadi bisa bertumbuh gitu sama teman-teman yang seiman gitu sama kita. Jadi kita bisa nyeritain tentang spiritual journey kita gitu. Itu kan rada nggak bisa semuanya ya kita ceritain. Bener Ya. banget. Oke. Menurut kamu gimana nih? Penting nggak Setuju sih banget. fellowship gitu? Oh, penting banget sih. Menurut aku dengan adanya fellowship yang seperti kakak itu benar-benar membuat rohaniku tuh bertumbuh. Jadi kayak lebih terarah gitu loh step by stepnya. Kita kayak naik tangga gitu kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba naik di tangga paling atas. Tapi kan kita harus kayak one step and another step buat sampai next level gitu. Kayak bukannya PKK kan namanya next level. Gitu sih. Nah, tadi kan udah di wrap up sama Kak Kal nih tentang penerimaan diri dan fellowship. Mungkin dari Kak Vinar dan Jovin ada closing statement. Mungkin dari Kak Vinar dulu. Oke, mungkin aku kasih yang terkait penerimaan diri ya. Tetap kayak yang di awal tadi, kamu menerima diri kamu, berarti kamu menerima kamu sebagai ciptaan Tuhan, kamu muliakan Tuhan dalam diri kamu, jangan fokus kepada kelemahanmu, tapi berusahalah untuk explore menjadi lebih baik lagi dan memberikan dampak kepada sekitar. Ini dari Jovin? Mungkin kalau dari aku kita itu perlu berfellowship karena tadi dikatakan bahwa kita perlu kayak menghidupi rencana Tuhan, dan rencana Tuhan tuh nggak mungkin kita tuh sendiri tanpa bantuan orang gitu. Jadi kita memerlukan orang karena Tuhan juga bilang kita harus saling tolong menolong kan. Jadi sebisa mungkin kita manfaatin fasilitas ataupun keluarga yang kita punya. Misalnya di ITS ini kita ada PMK yang merupakan keluarga saudara seiman gitu. Kita sebisa mungkin harus manfaatin itu untuk kita bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bener banget, aku setuju banget sama closing statement dari Kak Vinar sama Jovin. Itu sesuai banget sama ayat Alkitab yang terdapat di Efesus 1 ayat 5, yaitu dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan juga ada di Roma 12 ayat 16, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ngomong-ngomong nih udah bulan Desember nggak sih, Kak? Iya, berarti bentar lagi Natal dong ya? Bener banget, Natal.
Natal. Nah, PMKITS juga mengadakan ibadah Natal pada tanggal 9 Desember. Jangan lupa datang ya teman-teman. See you and God bless you.